Oke, tolong tunggu sebentar. Oke. Baru gue bilang. Customer bintangnya 3,9. Berapa lama nih nungguin? Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di vlog taksi online. Jadi hari ini gue on beat lagi. On beatnya seperti biasa, satu aplikasi pakai Gokar aja. Dan untuk hari ini tuh hari libur, kemungkinan gue on beatnya lama ya, sampai sore. Kalau rame sampai malam lagi. Karena kalau libur begini hari besar biasanya nggak begitu rame. Tapi nggak tahu juga ya seperti apa orderannya, rame apa enggak gitu kan. Kalau kemarin gue gak on beat hari Senin karena lagi ada demo dan gue nonton berita gitu kan, rame demonya. Jadi kalau gue tuh ada demo gitu lebih baik gak on beat karena dimana-mana macet Jakarta. Biarpun plat gue sesuai gitu kan, lebih baik istirahat dulu di rumah gitu kan, gak on beat daripada buang-buang waktu di jalanan gitu ya, macet-macetan gitu coy. Jadi sebelum gua mulai untuk nyalain aplikasi, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, di komen juga, terus di subscribe bagi yang belum subscribe. Yaudah, gua langsung aja nyalain aplikasinya langsung ke handphone. Sekarang jam 10.39 Selasa 16 Juni. Langsung aja gua nyalain aplikasi Gokarnya ya. Ini Grab belum aktif. Langsung cek dulu untuk layanannya. Untuk layanannya itu Gokar biasa sama prioritas 2 layanan. Langsung aja gue nyalain aplikasi Gokarnya. Ya, aplikasi Gokar langsung nyala. Oke, udah nyala ya aplikasi Gokarnya. Wih, ada tip coy, 10.000. Coba cek. Oh, 5.000 ya. Tip, ada tip lumayan bro, yang kemarin kayaknya. Terus untuk trip B-nya di reset juga. Untuk trip B reset. Terus APG reset juga. Oke, udah di reset ya. Jadi aplikasi Gokar udah gua nyalain dan 2 layanan, Gokar biasa sama prioritas. Terus trip B sama APG udah di reset juga. Terus untuk Grab itu gua kemarin nonton di live TikTok ya. Itu teman-teman ada yang komen juga kasih saran gitu kan. Nah, katanya di TikTok nanti abis itu tinggal isi aja. Akhirnya kemarin gua coba nonton karena gua kan nggak kemana-mana di rumah, jadi gua nonton aja, nonton live gitu, nyari-nyari lah. Akhirnya ketemu, terus di WA sama gua, terus kasih nomor, kasih apalagi email sama penjelasan kenapa kena putus mitra gitu kan. Nah, gue jelasin, oke, langsung diproses katanya gitu. Dan gue sebutin nama gue siapa gitu. Mungkin dia juga bisa ngecek sih seharusnya ya. Dan kesalahannya apa gue, karena tanggalnya pun gue jelasin ini tanggal sekian gitu ya. Untuk kejadiannya gitu, gue dilaporin gitu sama customer karena masuk konten channel gue gitu ya. Ya udah, ini gue tinggal muter-muter aja ya cari orderan. Semoga aja hari ini gacor, rame dan seru kontennya, terus bisa lihat keseruan untuk on beat hari ini. Ya udah, nanti gue lanjut lagi untuk kontennya setelah dapat order. Weh, dapat order coy, cocol. Jam 11.05 dapat order dari Meruya ke Kemang ya. 38.000. Untuk pick up-nya 1,6 kilo 4 menitan. Ya, orderan pertama akhirnya dapat juga coy. Orderan pertama gas lah ya. Seharusnya sih nggak semacet hari biasa ya Kemang ya, karena kan hari ini hari libur ya coy ya. Oh, ini udah mau sampai ya ke lokasi pick up-nya, tinggal 500 meter. 1 menitan lagi. Di sini-sini nih, sekitaran sini depan. Iya, selamat siang, silakan. Iya betul, silakan. Ke Kemang ya kak? Oke.
ketinggalan ya, dicek lagi. Makasih ya. Ya udah selesai ya nganterin customernya. Ini gue selesaiin dulu dah. Jam 11.44 orderan udah selesai ke Lipo Kemang 38.000. Langsung selesaiin aja tanpa tagih dan selesai. Dapat lagi 16.000 bro. Dapat lagi 16.000 dari Jalan Bangka Mampang ke mana nih? Pejaten Pasar Minggu 16.000. Untuk pick upnya 950 meter, 5 menitan, deket ya. Gas lah, orderan kedua 16, gas aja bro. Tadi gue baru mau nunjukin pendapatan sementara gitu kan, keburu dapat order lagi 16.000. Ya lumayan lah, gas lah. Buset. Ratingnya 3, aduh, ini ratingnya 3,9 bro. Nggak tahu kenapa itu rating. Jalanan di Lipo Kemang tuh ini gerenjel-gerenjel begitu, udah kayak bakso urat. Gerenjel-gerenjel tuh kan, begitu coy. Tuh, uset dah, uset. Ini fungsinya buat apa ya jalan nggak dimulusin begini? Banyak batu kecil-kecil gitu. Ini atowannya rental ini ya. Tuh. Iya, Gokar apa Grab gitu ya. Ini gimana kalau gua buka rental ya, rental mobil gitu pakai atowannya. Bener gak? Kayaknya bagus juga tuh ya. Gimana teman-teman? Buka rental buat taksi online gitu kan. Gua kan punya medianya juga. Apa nanti terakhir gua bahas dah ya. Gue sering ngelihat orang pakai atowan gitu, atau mobil yang lain lah gitu kan, buat rental tuh mobil belakang tuh. Itu kan rental kan. Gimana kalau usaha rental ya? Jadi karena gue kan aktif di konten juga, ya gue punya ini ya, punya media gitu. Terus ya buat media itu buat promosi ya. Nah terus untuk mobilnya, kendaraannya ya itu pelan-pelan lah ya, bisa dipikirin gitu ya. Mungkin bisa jadi usaha juga ya, belajar usaha dulu dari nol gitu kan ya, usaha rental. Dan gue udah paham juga gitu. Yaudah nanti aja lah ya. Gue bahasnya terakhiran aja nih, udah mau sampai juga, tinggal 150 meter, 1 menitan lagi depan sini. Daerah Kemang kalau malam nih banyak hiburan ya. Di sini nih. Gue sering pick up daerah sini nih itu. Udah sampai, nggak tahu sebelah mana customernya. Oh ini kali. Bukan deh. Bukan bro. Belok dulu dah biar nggak ngalangin orang. Di sini. Lokasi pick up-nya di sini. Tapi nggak tahu sebelah mana nih. Coba customer bintang 3,9. Apakah bisa on time? Kita lihat aja ya bro. Kita tes. Perhatiin ya. Perhatiin nih kan, ada tolongnya ngechatnya. Oke, tolong tunggu sebentar. Oke. Baru gue bilang customer bintangnya 3,9. Ya mulai hitung dah berapa lama nih nungguin. Tolong tunggu sebentar. Ini perhatiin ya, jam yang ada di sini, perhatiin aja. Sampai gua nggak tunjukin semua, mungkin gua cut ya. Tapi berapa lamanya pasti ketahuan tuh berapa lama gitu.
Teng belum turun, tereng teng 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 belum turun, tereng teng 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 teng. Ini bener gak sih hotelnya? Itu buat bercandaan aja biar gak ngantuk, bro. Coy, biar gak ngantuk. Ayo, berapa lama? Iya, iya, iya. Gue tetap pick up tapi mau lihat berapa lama. Ini calon bintang 1 ya. Ya, selamat siang. Iya, silakan. Ke Pejaten ya. Gimana? Oh, sini. Ya, kasih ya. Ya, nggak ada ketinggalan ya, cek lagi. Ya, udah selesai ya nganterin customernya. Kayaknya gua putar baliknya di sini aja lah. Ini ada estafet, bro. Ke Ciracas. Gua kagak tahu Ciracas lagi, coy. Yuk, selesaiin dulu. Jam 12:11 orderan udah selesai. Ke Pejaten 16.000. Tadi sekitar 4 kiloan ya. Cepet sih nih. Ini ada estafet ya selanjutnya nih. Ya, langsung selesaiin aja tanpa tagih ya. Nih kasih bintang nggak usah lah ya. Tadi nungguinnya juga nggak lama kok. Cuma berapa menit doang, paling 3 menitan. Ini selanjutnya, orderan selanjutnya dari Pejaten ke Ciracas 34.000. Untuk pickupnya 650 meter, deket ya. Jadi gua itu nggak pilih-pilih ya, mau 16.000, 20.000, sikat dulu aja. Yang penting ada orderan dulu. Sekarang itu kan taksi online ngitungnya per jam, bukan ya per trip sih ya, juga per trip, tapi per jam itu pendapatan sekian gitu. Udah ketahuan gitu. Makin lama on beat ya dapatnya makin gede gitu. Dikasih ordernya biasanya kalau misalkan kecil nanti terakhiran gede gitu. Biasanya begitu. Ya namanya juga taksi online ya, kecil gede ya sikat aja. Apalagi kan lagi jalanan lancar begini ya, udah sikat dah ya. Ini udah mau sampai, kalau kasih pickupnya tinggal 300 meteran, 1 menitan. Ini sebenarnya Ciracas, gua kurang tahu juga Ciracas. Belakangnya ini bukan sih Keramat Jati sana ya, tapi lumayan bilang murah. Nanti ini juga, iya emang murah sih. Ya pokoknya itulah ya. Bener di sini. Ini rumahnya kayaknya sih. Oh, gue mundurin dulu dah, biar kelihatan mobilnya. Ya, selamat siang, silakan. Ya, sudah ya. Ke Ciracas ya.
Makasih ya. Nggak ada yang ketinggalan ya. Ya, makasih. Jam 12.43 orderan baru selesai ya, 34.000, 11 kilo 26 menit ya ke Ciracas. Ini deket Cijantung ternyata ya. Gua kagak tahu Ciracas mana ya, ternyata di sini. Ini Cijantung nih. Ini seberang Cijantung ya, di sini. Ya selesai dulu ya. Selesai tanpa tagih dan selesai. Ini aplikasi gua matiin dulu karena mau beli minum. Untuk pendapatan sementara 89.000, 3 orderan. Mau beli minum dulu ya, karena aus dari tadi gua nahan aus ya, lupa bawa minum dari rumah gitu ya. Udah nanti gua lanjut lagi ya. Pak, ini Pak, nggak ada uang cash. Kasih minum aja. Nggak ada uang cash. Saya nggak pegang uang. Nggak apa-apa. Udah dibeliin. Udah nggak apa-apa Pak. Ya. Paling gue ke jalan raya aja lah ya. Aduh ada mobil ya. Gue mau keluar ada mobil coy. Guys, bahaya belokan bro. Ini gue jalan dulu lah ya, cari orderan di luar. Di jalan raya. Ini kalau gak salah ke arah Kampung Rambutan bukan sih yang lurus ini? Daripada lewat Cijantung lagi, mendingan lewat Kampung Rambutan aja ya, sebelum Kampung Rambutan sih kayaknya. Daerah timur tuh gue jarang dapat order coy. Emang jarang sih ke daerah timur. Jadi orderan juga kagak masuk ke gue. Cocok dulu lah. Kampung Rambutan ya, Ciracas ke Halim Perdana Kusuma 32.000. Untuk pick upnya 300 meter, 2 menitan. Deket coy, langsung aja ya ke lokasinya. Loh, kocak kesini kah? Oh iya kesini. Langsung masuk ke perkampungan. Kocak, deket ternyata. 250 meter doang. Deket banget ya. Pas kebetulan gua di situ pinggir jalan. Yo lah ya. Bandara nih, bandara, bro. Bandaranya bandara sini. Halim. Ke sana bisa atau harus putar balik? Bisa, oh nggak bisa ya? Saya nggak tahu juga sih. Ke Halim ya? Iya. Oke. Besok. Jumat. Apa? Salah. Makasih ya kak. Ya. Ya udah selesai antarin customernya.
Jam 13.24 orderan udah selesai ke Halim Perdana Kusuma 32.000 11 kilo 25 menitan. Tadi lewat tol ya, langsung cas aja ya, langsung selesaiin. Terus jangan lupa cas, tagih dulu. Tolnya tadi 7.500. Oke, tolnya sama parkirnya 5.000 ya. Oke, udah selesai kirim. Untuk customer bintang ramah banget. Oke, ini oke untuk aplikasi. Lancar jaya, mantap. Dah. Ini untuk pendapatan sementara sekitar 121.000 4 orderan. Nungguin dulu bentar dah di sini ya. Siapa tahu ada orderan. Kalau misalkan nggak ada, paling kalau nggak ke Cawang aja lah ya. Ngapain nunggu di sini? Di sini nggak bakal dapat order di bandara kan? Ke Cawang aja dah. Ya, bener gak? Lagi ngerokok si kakaknya. Keluar. Seharusnya keluar ke sana ya tadi ya. Ini juga sama, keluar juga nih. Ya. Kasih ya. Goceng. Akhirannya goceng. Cipayung mana coy? Kok gue jadi muter-muter di sini dah. Aduh ribet coy di komplek ini. Gua ogah ah. Aduh ogah banget gue kesini coy. Ribet serius dah. Ke Cipayung nggak ah? Ke daerah mana ini? Ribet ke situ tuh ke ke komplek TNI ya. Gue pernah sekali ribet ya minta ampun. Terus turun naik bolak balik. Mendingan cancel aja lah ya. Lagian Cipayung, ngapain ke Cipayung? Dah. Tuh gue mah bukan karena tarif sebenarnya. Dilihat dulu ini jemputnya ribet apa enggak gitu kan, antarnya ribet apa enggak. Yang mau ya gue cocol gitu, gue ambil, gue angkut. Kalau gak mau ya udah cancel gitu. Gue pernah ke situ agak ribet gitu. Kalau misalkan berlawanan sih, tadi kan berlawanan ya ke Cipayung, ke daerah sana kan, Jalan Raya Bogor lah gitu. Kalau misalkan dapatnya ke arah sana, arah Semanggi gitu, Grogol, Selipi, masih gue ambil dah, gue bela-belain dah masuk, gak apa-apa dah. Tapi kalau kesana lagi ya enggak lah. Makasih ya. Gue kagak tahu daerahnya masalahnya. Itu tadi juga gue muter-muter di daerah sono ya. Nah cari order lagi ya. Yang di Cawang aja lah, Cawang, Tebet. Kok gue jadi muter-muter di timur dari tadi gitu kan. Nggak ada yang balik lagi ke barat lagi. Ini ke daerah mana ya? Ini ke Halim lagi mah ya lah, ke Halim lagi nih 17.000 ya. Gua cancel aja lah, nggak apa-apa. Kena suspend juga bodoh lah. Nah suspend ini pasti nih tuh kan. Elah. Cocol. Jam 13.47 dapat order dari Palmerah ke Kebon Jeruk dari Kepak. 20.000. Jemputnya muter ini. 5 kilo enggak 5 kilo ini. Kalau muter ke sana iya 5 kilo ke arah Tomang. 3 kilo 11 menitan. Telat masuknya kayaknya nih. Ini masuk ke sini aja lah ya. Ambil aja lah ya, nggak apa-apa. Duri Kepak, gas. Tanjung Duren. Ini gua tadi melipir aja, kena suspend kan 3 kali ya. Sebenarnya ke timur semua gua lewatin sama cancel gitu. Terus yang terakhir tuh yang belasan ribu ya, 18 apa 19 ya, lupa gua cancel kan. Akhirnya kena suspend 5 menit. Nyampe dah ke daerah Palmerah dapat orderan.
Kalau lagi libur begini, biasanya tarif itu murah, coy. Lebih murah dari hari biasa, ya. Tuh, coy. Tapi jalanan lancar sih, enaknya. Tapi tetap aja kan boros juga karena jarak tempuhnya lumayan juga kan. Tadi gua sempet dapet juga ya ke daerah Sukabumi Utara ya, Kebon Jeruk apa mana sih, Kebayoran Lama lah gitu. Dari deket di Cawang situ lumayan jauh juga kan ke Jalan Sukabumi sini nih. Cuma 30.000. Ini gue udah mau sampai ke lokasi pickupnya, tinggal 750 meter, 2 menitan lagi. Di sekitaran depan nanti nganternya itu lewat sana ya, lewat Palmerah, nggak balik lagi. Jalanan lancar ya, jarang-jarang kan daerah sini lancar. Daerah sini sering lancar ya biasanya ya, karena abangnya biasanya yang macet. Ya, selamat siang. Silakan. Arif ya? Ya, silakan. Selamat siang. Aduh, siap. Sudah ya. Oke. Ke Duri Kepak ya. Iya. Anak kecil. Astaga. Oh, bawa telur ya? Putar balik. Dia nyenggol mobil. Enggak. Buka. Nyenggol bempernya dia. Motornya ya mas ya? Iya. Mobilnya bener udah lurus dia. Kalau nabrak kan depannya, itu sampingnya keseret. Nah, Iya. ya nggak ada yang ketinggalan ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya udah selesai ya. Tadi ada yang kecelakaan persis di depan gua, anak kecil nyenggol mobil. Itu kalau gua nggak bawa customer sih gua kasih buktinya, karena itu mobil nggak salah juga. Anak kecilnya yang ini yang nyenggol sampingnya. Tapi yang bawa mobil dia sempet turun dulu, nggak pergi dia. Karena mungkin takut juga dikejar, tabrak lari dibilangnya. Nanti gua tampilin ya. Tapi ada gak sih tadi? Gua tunjukin lah nanti ya. Ini gua parkir dulu bentar. Menepi dulu. Jam 14:12 orderan udah selesai ke Duri Kepak 20.000. Langsung selesaiin aja tanpa tagih.
Dikasih bintang, oke, ramah banget. Dan selesai. Oke. Ini pendapatan sementara berapa coy? Pendapatan sementara 142.005 orderan. Seharusnya gue parkir di sini dulu, tapi panas. Masalahnya cari parkiran yang adem ya. Nah, di sini adem nih seharusnya ya, benar nggak? Karena pada tutup kan. Cari yang adem aja, yang adem. Jadi tadi tuh mobilnya itu lagi lurus begitu, habis belok lurus, tiba-tiba motor di depan jadi oleng begitu motornya, anak kecil kayaknya nggak seimbang dia, keseimbangannya jeger aja. Hilang keseimbangan dia. Terus yang bawa mobil langsung turun itu. Kalau nggak turun ngeri juga bro. Nggak tahu itu driver apa bukan ya. Ya kecelakaan begitu loh ya, kita kadang-kadang udah hati-hati tiba-tiba gitu kan. Sebenarnya sih anak kecil itu nggak boleh bawa mobil juga. Ini mobilnya ini nih, ini nih, yang barusan tuh mobil apa namanya, Ignis. Peluit coy. Taman Apel mana coy? Dari Tanjung Duren ke Peluit 28.000, dapat ordernya jam 14.17. Untuk pick upnya 280 meter, 1 menitan. Ini tinggal lurus ke sana ya. Deket banget, langsung nyampe ini ya. Kayaknya di kosan nggak sih? Ini jalannya sempit kalau nggak salah dah. Jalan sini nih. Tapi nggak tahu juga ya bisa masuk mobil apa enggak. Oh enggak deh, yang sebelah sini ya. Oh pas sana ya. Oh iya bener. Kalau sini kan taman, gang ke. Oh kedua lagi. Ini udah sampai. Oh ini kali ya daerah sini. Oke, kayaknya kosan bukan sini. Ini udah sampai ya. Oh, ini kosan. Di sini customernya nih, di kos-kosan. Tapi gak turun-turun orangnya. Tadi ngechat sih, katanya mau turun. Tapi gak turun-turun bro. Tinggal 1 menit. Ya, baru turun dia. Pas. Ya, siang silakan. Kevin. Ya, ya silakan. Ke Peluit ya. Iya.
Makasih ya. Ya, nggak ada yang ketinggalan ya, dicek lagi. Ya di kiri aja. Ya, kasih. Ya, udah selesai ya nganterin customernya. Set macet coy. Di Jelambarnya macet. Gue selesai dulu dah. Jam 14.58 orderan udah selesai 28.000 ya. Langsung aja selesaiin ke Pluit. Sekitar 9 kilo ya, 9 kilo 30 menit lebih ya. Nih selesaiin. Nih gue mau kasih bintang 1 tapi gak enak gitu kan. Tadi sebetulnya 10 menit kurang lah ya. Hampir ya 10 menitan lah ya nungguinnya. Nah ya udahlah nggak apa-apa ya. Nggak usah kasih bintang karena dia 10 menit, kecuali lebih dari 10 menit sih pasti gua ini kasih bintang 1. Untuk pendapatannya 170.000 6 orderan. Ini gua ada di Pluit, paling ke arah Peak aja lah ya. Arah Peak terus cari order di Peak ya. Kalau gua tuh sama customer, kalau misalkan customernya masih oke lah, waktu yang ditentuin gitu kan, sopan, nggak rese gitu, gua segan kasih bintang 1-nya karena gua bukan mau cari masalah juga, mau cari ribut sama orang atau mau cari drama, bukan. Tapi emang kalau misalkan kebangetan customernya baru gua kasih bintang 1 gitu. Tapi kalau kayak tadi sopan, terus masuk juga ketok-ketok gitu kan, dia ngerasa lama juga gitu. Tadi juga sempat ngechat juga lagi turun. Nggak tahu sih, anak muda sih biasanya begitu, karena gue pengalaman ya punya anak segede yang tadi itu, jadi tahu gitu. Lelet keluarnya gitu kan. Jadi tahu, oh dia pas-pasan 10 menit gitu, nggak lebih nggak kurang sebenarnya gitu. Ya udahlah ya, nih gua cari order lagi ya. Siapa tahu nih dapat 1 juta aja. 1 juta anjay. Ya, semoga aja gitu ya. Namanya juga berharap. Ini gua udah ada di Peak ya. Paling gua cari parkiran di belakang situ yang arah ke masjid ya. Kalau misalkan di sini nggak dapat order, paling ke Mimi House, karaoke house itu ya. Biasanya daerah sini ada aja sih orderan gitu, yang jauh. Dulu pernah dapat ke Tebet gitu kan. Gue parkir di sini aja nih. Oh, apa di depan sana? Gue muter dulu aja ya. Muter sini dah. Wih, apa tuh? Air mancur. Ada air mancurnya bro. Ada ikannya nggak sih? Kalau ada ikannya dipancing orang dong. Wadidaw, panas cuy. Parkir motor, parkir di sini aja lah. Nepi dulu. Ini orderan nggak dapat di sini ya. Coba ke sana dulu dah, ke apa namanya, Mimi karaoke situ. Biasanya daerah sana ada aja. Kalau dari sini tuh jauh banget ke sana kan. Tiba-tiba dapat orderan gitu kan. Ke Tangerang 100.000. Wih, mantep coy. Biasanya dapat aja di sini. Yang kakap gitu kan. Gue salah perhitungan jam segini ke ini Peak. Begini nggak dapat order. Udah pindah lokasi, bunyi apa enggak nih? Ayolah bunyi ya. Jam segini masih sepi. Sini aja lah ya. Ini banyak parkiran tuh kan, banyak yang nyender di sini. Ini kalau gua ikut nyender di sini,
akun gua bapuk cuy, tapi kita coba aja ya. Ini kayak gini sih ceritanya, adu akun ini. Biasanya ada aja sih daerah sini. Kalau nggak ada di pik paling gimana ya, balik lagi paling ya ke arah Cengkareng. Kayaknya sih onbitnya selesai aja ya. Gue mau istirahat aja karena hari ini kayaknya nggak begitu rame juga. Terus gue mau ketemu temen gue juga. Bukan ketemu, mau ngobrol. Ngobrolnya di Discord ya, di komputer gitu. Yaudah gue totalin aja ya untuk pendapatannya, langsung ke handphone. Hitung untuk trip B-nya. Trip B-nya itu 122,7. 123 aja ya. Untuk APG-nya 15. Trip B-nya 123 dibagi 15 sekitar 8,2. Hitung aja 9 ya. Hitung 8 deh. 8 kali 10 80 untuk bensinnya. Untuk pendapatannya 170.000, 6 orderan. Pendapatannya 170.000 dikurang 80, kurang nggak usah perawatan kali ya, udah bensin aja ya. Jadi perawatan sama cicilan mobil, oh iya sama beli minum deh tadi 15.000. Jadi untuk pendapatannya itu bersihnya 75.000. Sekarang jam 16.30 Selasa 16 Juni. Jadi untuk pendapatannya 170.000, 6 orderan, dan dipotong bensin, potong apalagi beli minum ya 15.000. Jadi bersihnya itu sekitar 75.000. Dan gue onbitnya sekitar 6 jaman ya, hampir 7 jam, dari jam 11 selesai jam 16.32. Ya kira-kira 6 jaman ya untuk onbitnya. Terus untuk pembahasannya ya, pembahasan sebelumnya kan gue konten ya. Jadi konten gue itu yang sebelumnya kan 1 jam tuh. Nah itu gue bakal jelasin juga nih. Jadi kedepannya itu gue konten gue itu gak bakalan kayak misalkan ada kontennya bahwa orderannya banyak ya, gue kontennya panjang gitu. Kalau orderan dikit ya kontennya pendek. Jadi gua nggak ngilangin momen-momen yang pas bawa orderan gitu. Sayang kadang-kadang gua ngambil video bikin konten tapi karena durasi gitu kan gua buang-buangin biasanya. Nah sekarang gua gak bakalan ya, jadi gua masukin aja gitu kan, kecuali ada error dari memori atau ada masalah sama videonya baru nggak full gitu ya. Itu seperti itu ya kira-kira gitu. Terus hari ini juga gue mau ketemu temen gue. Jadi gue itu lagi tanya-tanya soal usaha gitu kan. Terus temen gue sih orang perbankan kan gitu. Dia kerja, kebetulan lagi libur nih, tanggal merah gitu. Jadi gue mau tanya-tanya gitu. Dan gue kepikiran juga tuh kalau misalkan usaha yang paling gak terlalu banyak resiko sebetulnya ya sewain mobil ya. Kan sewaan mobil kan kalau buat taksi online tiap hari ada masuk terus. Atau mungkin gue jadi ini gitu kan, sewain mobil banyak ke depannya gitu kan. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi ya lihat aja nanti usaha apa gitu kan. Karena gue juga lagi coba-coba cari usaha pendapatan gitu kan. Kalau gue kan di taksi online udah jelas ya. Kalau misalkan gue misalkan bikin rental PS, gue ngerti rental PS itu kayak gimana. Karena gue dulu pernah waktu awal-awal kerja itu gue nungguin rental PS keluarga gue gitu, saudara gue. Jadi gue paham apa kendalanya, seperti apa misalkan kerusakannya apa aja gitu, kayak gitu-gitulah. Pokoknya paham lah, flow-nya itu paham seperti apa gitu kendalanya. Terus cara ya pokoknya semuanya lah paham gitu, karena gue pernah ngerjain ya. Terus kalau misalkan usaha, tapi resikonya kan kalau sekarang itu nggak ada resiko sebetulnya ya. Kalau kayak rental PS, PS5, PS3 kayak gitu, dulu gue PS2 ya gitu, waktu zaman dulu lah gitu. Nah itu resikonya gak gede sebenarnya, cuman gedenya di
sewa tempat aja. Nah kalau misalkan kayak gua PC misalkan rental PC ya, PC itu berarti warnet lah gitu ya. Itu resikonya ya nggak ada juga, kayak sama kayak rental PS, cuman resikonya kalau zaman sekarang nggak begitu laku gitu. Kalau PS masih banyak karena bola kan, biasanya orang-orang main bola gitu ya. Terus kalau usaha apalagi, usaha ya banyak lah ya, gua udah pikir-pikir resikonya gitu kan. Kalau yang paling nggak begitu banyak resiko sebetulnya mobil ya, karena sewa kan, sewain misalkan sehari berapa gua hitung-hitung gitu kan ya. Apalagi gua kan emang di taksi online, jadi paham juga seperti apa ya. Biarpun kadang rame kadang sepi ya, tapi ada aja kan kalau kita rajin gitu kan, on beatnya lama ya. Kayak gua hari ini kan sebentar ya dapatnya dikit gitu. Kalau misalkan 12 jam 8 jam ke atas itu pasti dapat duitnya lumayan gitu. Dan itu bisa nutup juga untuk misalkan driver ya, pasti dapat aja gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan ya mobil itu ya, apalagi kan gua udah kerjanya di sini ngerjain gitu, tahu seperti apa taksi online. Terus gua punya media juga ya kan, jarang-jarang kan teman-teman pengusaha-pengusaha yang rental begitu ada media sendiri. Nah kebetulan kan gue punya media, terus gue juga tahu gitu kan taksi online seperti apa, karena gue ngerjain sendiri gitu. Jadi kekurangannya apa, seperti apa, kendalanya. Mungkin kalau misalkan mobil, nah mobil yang belum paham ya, karena kan itu untuk memproteksi mobil supaya aman itu seperti apa, nah itu yang belum paham. Kalau misalkan kayak promosi atau apa, itu gua kan ada medianya sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada lagi nih, kalau misalkan gua usaha jual beli mobil, itu jual beli mobil juga kan resikonya sebetulnya bisa dibilang ya minim resiko ya kalau jual beli mobil. Cuman kalau jual beli mobil kan nggak cepet ya, namanya barang mobil kan dijualnya tuh lama gitu, perputarannya lah gitu kan ya, seperti itu. Tapi keuntungannya mungkin kalau mobil kan gue bisa gunain untuk taksi online, terus dibikinin konten atau review mobilnya gitu, seperti itu ya. Sama aja kayak gue sewain mobil juga, bisa aja gue bikinin konten gitu, dapat dari konten, dapat dari sewainnya juga gitu. Tapi ya gue lagi mikir-mikir lah, nanti gue lagi tanyain temen gue juga, karena dia kan orang perbankan lebih paham kan, terus ngerti lah, dia petinggi di Bank Sumut ya. Jadi pokoknya adalah dia petinggi di sana gitu kan. Ya teman-teman GTA itu banyak orang-orang hebat pokoknya ya, teman-teman gua gitu. Bahkan temen gua si Aceng mobilnya aja Pajero gitu kan, orang-orang Medan. Kalau gua banyak kan teman-teman orang Medan ya, yang masih aktif sama gua, komunikasi. Terus kalau gua ada apa-apa cerita ke dia gitu kan. Terus kayak kemarin juga gua lagi ada problem finansial gitu kan, gue cerita ke dia, oh gitu, tapi dia paham gitu, seperti ini gitu. Jadi ya itulah ya, pentingnya punya temen, biarpun gue temennya nggak ketemu gitu, tapi sering komunikasi. Jadi ya gue nggak sungkan juga. Terus ya tentang usaha seperti itu ya, kalau misalkan ada beberapa lah usaha. Misalkan gue bikin cuci mobil nih, tetap aja sewanya kan mahal juga kan tempat. Apalagi cuci mobil sekarang udah mulai banyak tuh. Apalagi di tempat gue udah satu jalan itu bisa ada 3-4 cuci mobil gitu kan. Makanya gue kayaknya cuci mobil udah sewanya mahal tempatnya gitu kan. Terus apalagi yang cucinya juga belum tentu ada juga. Jadi gue lebih lebih sewain mobil ini karena gue paham kan, oh taksi online seperti ini gitu ya. Semoga aja kalau coba-coba dulu, bukan coba ya, tapi lebih ke untuk tahu gitu kan permasalahannya seperti apa, belajar untuk kendala-kendala seperti apa, penanganannya seperti apa. Mungkin gue satu dulu gitu sewain ke orang, terus oh ini kurang, ini harus diperbaikin yang ini gitu. Nah seperti itu, jadi improve lah gitu ya, untuk memperbaikin apa yang kurang, apa yang harus diperbaikin gitu coy ya. Ya paling ceritanya seperti itu ya.
kenapa gua juga buru-buru karena janji tadi tuh gua pas gua WA pagi, dia baru bales tuh, mungkin baru biasalah kalau libur dia santai di rumahnya. Jadi baru bales pas gua udah jalan. Jadi tanggung kata gua jam 8, kayaknya dipercepat gua balik biar ya ngobrolnya lebih panjang, lebih enak gitu sama teman-teman gua ya. Namanya juga gua tuh tiap hari tuh pasti mikirin gimana ya caranya dapat uang gitu kan, nggak mungkin di taksi online terus kan. Ya gua konten kan jalan terus, tapi gua lebih mikirin gimana caranya supaya dapat pendapatan lebih lagi gitu, karena kan gua ya pengeluaran banyak juga, apalagi bentar lagi anak kuliah juga gitu kan, nggak bentar lagi sih ya, mungkin 3 tahun lagi gitu kuliah. Ya gue harus mikirin kuliahnya di BINUS misalkan, kan dia lebih suka ke animasi gitu, jadi dia pilih mau animasi gitu ya. Satu-satunya yang paling menurut gue yang paling bagus ya BINUS gitu, yang ada ya animasi gitu. Atau mungkin kedepannya nggak tahu juga nanti pilihannya seperti apa, udah gede kan. Tapi gue lebih mikirin kesananya aja. Ya banyak yang gue pikirin gitu, tapi nggak gue ucapin aja. Gue diam-diam sambil bikin konten, gue mikir oh ini. Gue selama jalan tuh sebetulnya sering ngeliatin usaha orang gitu kan. Oh usaha orang seperti ini, kayak gue ngirim-ngirim barang tuh tahu gitu kan. Oh ini jalannya seperti ini gitu. Gue udah beberapa kali kayak Floris juga, toko bunga pernah coba juga, karena gue kan bisa kayak ngerangkai bunga gitu, tapi ya itu pemasarannya agak susah gitu, dan gue nggak begitu paham untuk pemasarannya. Kalau bikinnya semuanya itu paham gue, cuman ya itulah kendala pemasaran. Dan kebetulan jalan gue sekarang kan di taksi online, gue paham taksi online seperti apa, seluk beluknya, pahit manisnya tahu gitu kan taksi online. Terus gua juga dikasih jalannya di konten taksi online juga, jadi gua bisa lengkap gitu. Kalau yang lain kan mungkin collab sama teman-teman yang lain yang taksi online, yang konten taksi online atau TikToker taksi online gitu kan, konten kreator di YouTube yang taksi online juga, mereka collab kan, kerja sama gitu. Tapi kalau gua sendiri yang ngerjainnya gitu kan, terus gua pelajarin sendiri, dan gua kebetulan ada media gitu ya. Jadi itulah ya kelebihan gua mungkin yang bisa gua manfaatin. Mungkin ini jalannya seperti ini ya, biarpun gua berlawanan gitu, nggak mau taksi online kadang-kadang gitu kan, gua nggak mau taksi online, tapi emang jalannya di sini ya udah gua jalanin gitu. Mungkin emang ini jalannya ya seperti ini, dan gue dari semalam udah mikir, oh iya gue kan ada media, udah lama sebenarnya media ini udah kepikiran jalannya arahnya kemana sih. Gak mungkin gue di sini-sini aja kan, makanya harus berkembang gitu ya. Jadi segitu aja untuk kontennya, kepanjangan juga ya, mohon maaf misalkan kepanjangan. Semoga aja penyampaian gue bisa diterima dan bisa dipahami lah ya. Jadi segitu aja untuk konten kali ini ya. Makasih semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Nyalakan notifikasinya juga. Bagi yang gak suka silahkan dislike aja. Thank you for watching. Bye bye. Ciao. Gue udah sampai Cengkareng ya. Dapat orderan ke Pik. Masa harus balik lagi ke Pik? 48.000. Nih ke Pik sini nih. Waduh, ini gimana ya? Dapat orderannya jam 16.14. Ba ba da ba da ba da ba ba.